berada di SMK 6 Batam. Kali ini saya akan mewawancarai Pak Endro selaku Wakil Kepala Sekolah bidang humas. Beliau akan menjelaskan sejauh mana sih proses-proses yang dilakukan walaupun di pandemi ini, tapi SMK 6 masih menjalankan aktivitas pembelajaran berbentuk praktek. Nah, lebih jauhnya mungkin Pak Endro akan menjelaskan. Nah Pak, sejauh mana sih Pak kita melakukan proses pembelajaran? Katanya kan kita hanya berbentuk praktek aja. Boleh diterangkan sedikit? Baik, terima kasih Bang Armin. Jadi SMK Negeri 6 Batam merupakan salah satu SMK kelompok teknologi. Jadi kita punya 5 jurusan atau 5 profesi keahlian. Jadi ada teknik pemesinan, ada teknik pengelasan, teknik kendaraan ringan, teknik alat berat, dan teknik komputer dan jaringan. Nah, jadi dalam pencapaian kompetensi itu memang harus ada keterampilan atau kompetensi yang harus melalui praktek. Ya. Tidak bisa dilakukan online karena apa? Masyarakat atau siswa kita terbatas terhadap fasilitas untuk praktek. Nah, di online kan mereka mencari juga susah ya. Ada tapi tidak bisa praktek. Itu tadi tidak bisa melakukan. Jadi kalau dalam hal ini online hanya membantu sekian persen saja kecil. Jadi agar lebih memahami, siswa memang harus diberi kesempatan atau memiliki kesempatan untuk melakukan itu secara langsung. Nah, SMK Negeri 6 sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, kita mengikuti itu sehingga ada tahapan-tahapan yang harus kita patuhi terlebih dahulu. Nah, jadi kita siapkan dulu infrastruktur yang ada di sekolah sebelum kita praktek. Nah, jadi apa? Sesuai dengan edaran, kita ada wastafel. Itu pun yang tidak boleh, sedapat mungkin tidak boleh dioperasikan dengan tangan. Jadi kita sudah ada yang pakai kaki, diinjak air keluar. Kemudian hand sanitizer, kemudian protokol secara prosedur. Nah, kemudian ada penyediaan masker cadangan apabila memang masker kainnya bermasalah atau hujan. Kemudian ada tempat sampah khusus masker. Kemudian ada tanda-tanda di mana boleh duduk, boleh dipegang atau tidak boleh dipegang. Artinya protokol kesehatan benar-benar kita ngikuti standar yang diterapkan ya. Malahan kita meminta tim dari Puskesmas Kabil dalam yang berada di Kecamatan Longsa, karena kami berada di situ untuk meninjau atau menvisitasi apakah pemenuhan itu ada di SMK 6. Dan kita bersyukur terpenuhi. Sehingga dari Puskesmas memberikan rekomendasi untuk kita boleh melaksanakan pembelajaran praktik. Nah, sehingga mulai Oktober November kita sudah mulai praktik. Nah, sehingga itu memang kita batasi. Satu kelas itu katakanlah 36 orang. Nah, kita batasi itu sampai 50% ada dan juga 25% jumlahnya. Kenapa? Pertama fasilitas kita. Nah, jadi ada mesin, ada 6 ya sudah 6 orang saja dulu. Artinya ada termin-terminnya. Ada termin-terminnya. Tidak sekaligus. Karena tidak mungkin orang menunggu, karena kalau menunggu berpotensi berkerumun. Nah, sehingga mereka praktek cukup secukupnya, kemudian tidak boleh berkumpul setelah selesai, dan mereka cukup 2-3 jam karena tidak ada waktu untuk istirahat. Itu kira-kira berapa siswa Pak untuk satu praktek itu? Kita batasi. Seperti saya bilang, tergantung fasilitas yang ada di workshop masing-masing. Nah, sekarang kita bisa ambil salah satu contohnya gimana? Misalkan di jurusan pemesinan. Pemesinan kebetulan kan jumlah mesinnya itu masih di bawah 50% dari jumlah siswa. Nah, jadi itu dibagi 50% supaya lebih aman, dibagi ke 25%-nya. Jadi kalau ada 36 berarti 18 berarti 36 berarti 18 berarti 9 atau sampai 10. Nah, itulah jumlah siswa yang berada saat itu untuk praktek. Nanti gantian. Nah, jadi begitu selesai mereka pulang. Kantin kan tidak boleh dibuka. Betul. Nah, kalau disuruh bawa makanan, khawatirnya mereka cari tempat untuk ngumpul. Nah, ini kan juga tidak. Artinya selama ini efektif, belum ada kendala yang belum ada efektif. Cuma memang kendala bagi kita adalah memang jumlah fasilitasnya saja, sehingga kita tidak bisa membuka ruang praktek itu untuk jumlah yang agak banyak. Nah, itu aja kondisinya, karena memang kan fasilitas praktek yang ada juga terbatas. Kemudian yang agak banyak sih memang lab komputer. Kebetulan kan lab komputer itu komputernya satu-satu. Nah, itu pun juga dibatasi. Ada yang sini 1 kosong, ada kosong. Oke Pak, ini praktek kan sudah berjalan lancar ya. Bagaimana nanti skenario terjadi
proses pembelajaran secara tatap muka? Apakah kita udah paham? Nah, untuk PBN tatap muka memang itu akan dilakukan di semester ini jika memang SMK Negeri 6 sudah mendapat izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, tatap muka diperuntukkan untuk pembelajaran selain praktek. Nah, sehingga nanti akan terjadi pembelajaran tidak hanya praktek tapi juga umum. Nah, ini kita lakukan tetap sesuai dengan edaran dari Dinas Provinsi Kepulauan Riau. Jadi yang pertama adalah lamanya mereka di sekolah itu berdurasi 3,5 jam. 3,5 jam kali 45 menit. Artinya mereka di bawah 3 jam tersebut. Nah, kemudian mata pelajaran itu kami susun sedemikian rupa supaya hanya yang ada di kurikulum dan secukupnya. Contoh olahraga kita online-kan saja materinya, karena apa? Karena berpotensi berkumpul. Nah, terus ada beberapa yang kita atur supaya memang cukup untuk melakukan itu. Kemudian setiap mata pelajaran, setiap siswa itu mendapat jadwal tersendiri. Nah, jadi dalam 1 minggu, 1 bulan kita anggap 4 minggu. 4 minggu ini siswanya beda-beda. Apa pernah dilakukan simulasi nggak? Simulasi secara hitung-hitungan ya dengan manajemen SMK ini sudah kita lakukan, sudah nampak memang kalau ini kita lakukan seperti apa, plan B lalu seperti apa dan apa. Jadi kami berada di satu kondisi 1 minggu ini jumlah siswa itu hanya 1/4 dari total siswa kita 1 minggu itu. Nah, kemudian minggu kedua itu orang lain. Minggu ketiga orang lain lagi. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan sederhana, siswa itu 1 minggunya belajar tatap muka, 3 minggunya itu belajar online. Karena minggu yang lain bergantian tatap mukanya. Berarti yang satu tatap muka, yang lainnya online. Nah, dibagi 2. Ya. Terus membagi gurunya gimana tuh, Pak? Nah, guru dalam hal ini juga kita atur memang. Dalam kondisi pertama guru harus sehat karena mereka akan berada di depan gitu kan. Nah, ketika di kelas kita akan betul-betul memastikan ruang kelas itu memenuhi standar social distancing-nya tadi. Nah, jadi kita atur. Nah, jadi guru-guru pun hanya sebentar saja di situ memberikan materi secukupnya. Kenapa secukupnya? Ya kita fokus terhadap jarak tadi. Kemudian kalau terlalu dekat itu juga berpotensi adanya penyebaran gitu kan. Kita atur supaya memang pemenuhan protokol ini juga tidak terabaikan dan pembelajaran juga tidak berkurang nilai kompetensinya. Artinya SMK 6 sudah siap lah ya melakukan pembelajaran tatap muka. SMK Negeri 6 secara prinsip berdasarkan edaran itu sudah siap. Hanya memang kita masih memenuhi syarat atau dokumen yang harus kita lengkapi ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini kami sudah memiliki MOU dengan Puskesmas Kabil. Artinya dalam hal kondisi terjadi darurat atau kita sudah punya timnya. UKS SMK Negeri 6 Batam sudah dilatih, sudah disiapkan, sudah dilatih, sudah dibekali oleh tim Satgas Covid Rumah Sakit Sudarsono. Dan orang tua pun sudah bikin pernyataan. Orang tua sudah bikin pernyataan sudah semua. Jadi orang tua pada akhirnya sangat mendukung. Hanya memang kami menghimbau kepada orang tua agar jika memang anaknya dalam kondisi tidak sehat, ya jangan atau agak suhu kita cek setiap hari. Oke pemirsa, begitulah bincang-bincang saya dengan Pak Andar. Cukup betul banget tentang pembelajaran yang akan diterapkan di SMK. Mungkin lain kali akan kita sambung lagi bersama kepala sekolah lebih detail lagi tentang pembelajaran tatap muka yang akan disiapkan oleh SMK. Terima kasih.